Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Retno Asih, NIM 1803211000093. Di sini saya akan membahas tentang inefisiensi pada usaha tani menggunakan analisis stokastik frontier. Dengan studi kasus efisiensi teknis dan sumber inefisiensi di perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Pengelolaan perkebunan kelapa sawit saat ini sedang diupayakan untuk menerapkan praktik pertanian terbaik yang memasukkan unsur teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan tingkat efisiensi teknis di perkebunan kelapa sawit rakyat beserta sumber-sumber inefisiensi. Dalam penelitian tersebut menggunakan data input yaitu variabel independen, terdiri dari luas lahan, pupuk urea, pupuk NPK, herbisida, tenaga kerja keluarga, tenaga kerja non-keluarga, umur tanaman, frekuensi sanitasi, kebun, jarak sungai dengan kebun, dan jenis tanah. Sedangkan untuk variabel dependen terdiri dari umur petani, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan lain, pengalaman, rasio pendapatan, dan pola perkebunan kelapa sawit rakyat. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian dilakukan di Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat dipilih karena memiliki areal perkebunan kelapa sawit terluas di Sulawesi yang sebagian besar berada di Kabupaten Mamuju Utara. Ada 4 sampel desa yang dipilih secara purpov, yaitu Desa Tike dan Desa Lariang di Kecamatan Tike Raya, serta Desa Pepanda dan Martasari di Kecamatan Padongga. Pengambilan sampel petani dilakukan dengan metode bola salju, sehingga diperoleh sampel sebanyak 160 petani sawit rakyat. Efisiensi teknis dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan fungsi produksi stokastik frontier dan software yang digunakan adalah Frontier 4.1. Metode MLE. Metode OLS berguna untuk memprediksi parameter teknologi serta input produksi. Yang kedua, untuk memperkirakan parameter keseluruhan input teknologi dan produksi, intercept, serta varian kedua komponen kesalahan VI dan UI. Yang ketiga yaitu hasil. Selanjutnya, terdapat persamaan stokastik frontier sebagai berikut, di mana Y merupakan produksi TBS, X1 luas lahan, X2 pemakaian pupuk urea, X3 pemakaian pupuk NPK, X4 penggunaan herbisida, X5 penggunaan tenaga kerja non-keluarga, X6 penggunaan tenaga kerja keluarga, X7 umur tanaman, X8 frekuensi sanitasi perkebunan, X9 jarak perkebunan ke sungai terdekat, D1 variabel dummy jenis tanah di mana 1 sama dengan lahan mineral dan 0 merupakan lahan gambut. B0 yaitu intercept, BI koefisien penduga parameter dengan I yaitu 1 sampai dengan 10. VI UI yaitu istilah kesalahan di mana VI adalah efek noise dan UI secara teknis adalah efek inefisiensi dalam model. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dapat dilihat pada tabel 1, yaitu estimasi fungsi produksi Cobb Douglas stokastik frontier dengan menggunakan metode MLE, di mana nilai sigma software pada model fungsi produksi perkebunan kelapa sawit sebesar 0,0567, yang mana signifikan secara statistik pada alfa yaitu sebesar 0,01, menunjukkan bahwa istilah kesalahan dari inefisiensi teknis biasanya didistribusikan. Nilai gamma dalam model kelapa sawit fungsi produksi perkebunan adalah sebesar 0,0954 dan secara statistik tidak signifikan, yang berarti efisiensi teknis lebih dipengaruhi oleh faktor di luar kemampuan manajemen, yaitu sebesar 90,46%, berupa efek stokastik dari hal-hal seperti pengaruh iklim serta serangan hama. Dengan kata lain, tidak ada masalah inefisiensi di perkebunan kelapa sawit. Tidak adanya masalah inefisiensi teknis menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Mamuju Utara secara teknis sudah efisien. Dengan rata-rata nyata, produksi telah mendekati produksi potensinya.
Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 2, yaitu model estimasi Cobb-Douglas Stochastic Frontier dengan metode MLE pada input yang mempengaruhi inefisiensi di perkebunan kelapa sawit rakyat. Dengan interpretasi yaitu variabel lahan lain yang dimiliki petani memiliki tanda koefisien yang berbeda dengan tanda harapan, tetapi tidak ada efek signifikan. Sedangkan dummy plasma memiliki tanda koefisiensi positif berbeda dengan ekspektasi, tetapi variabel ini berpengaruh signifikan pada alfa 0,1. Nilai positif dummy plasma ini dikarenakan umur tanaman kelapa sawit yang sudah relatif tua, yaitu 23 tahun. Dengan demikian, produktivitas menurun. Variabel pengalaman di perkebunan sawit, rasio pendapatan sawit terhadap total pendapatan rumah tangga, dan umur petani berpengaruh signifikan pada alfa 0,01, alfa 0,05, dan alfa 0,1. Pengalaman di perkebunan kelapa sawit kemungkinan besar untuk menentukan kesuksesan lebih dari tingkat pendidikan. Jumlah pendapatan rumah tangga juga berpengaruh signifikan. Artinya, jika pendapatan meningkat, petani akan mengalokasikan sebagian dari pendapatannya untuk meningkatkan pengelolaannya di perkebunan kelapa sawit. Usia petani mempengaruhi inefisiensi karena bekerja di perkebunan kelapa sawit membutuhkan fisik yang mutlak, dan itu hanya bisa didapatkan bagi mereka yang masih muda, sehingga dengan semakin tua petani akan bertambah inefisiensi perkebunan yang ada. Nilai gamma yaitu sebesar 0,095 dan tidak berpengaruh signifikan, artinya dalam model tidak ada masalah inefisiensi. Tidak adanya masalah inefisiensi teknis menandakan bahwa usaha tani perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Utara sudah efisien secara teknis, di mana produksi rata-rata real sudah mendekati rata-rata produksi potensial. Dari hasil pembahasan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa secara teknis perkebunan kelapa sawit rakyat sudah efisien. Variabel luas lahan, penggunaan NPK, penggunaan tenaga kerja keluarga, umur tanaman kelapa sawit, dan jarak kebun ke sungai berpengaruh positif terhadap efisiensi teknis perkebunan kelapa sawit. Sedangkan frekuensi sanitasi perkebunan berpengaruh negatif terhadap efisiensi teknis perkebunan kelapa sawit. Variabel pengalaman dan rasio pendapatan kelapa sawit terhadap total pendapatan rumah tangga berpengaruh negatif. Sedangkan faktor umur petani dan perbedaan pola plasma berpengaruh positif terhadap inefisiensi perkebunan kelapa sawit. Cukup sekian pemaparannya dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.